Oke, jadi kalau teman-teman udah memasukkan kata kunci, maka akan muncul banyak sekali kata kunci di Uber Suggest ini. Nah, kata kunci ini bisa teman-teman gunakan untuk dijadikan sebagai topik artikel teman-teman. Karena di sini kan ada banyak sekali ya, teman-teman bisa milih artikel yang volumenya nggak terlalu rendah ya. Ini kan 30, berarti terlalu rendah. Jadi teman-teman bisa ambil keyword-keyword yang mungkin tengah-tengah. Cara mengatasi insomnia parah, cara mengatasi insomnia menurut Islam, dan lain sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai Uber Suggest ini karena ini adalah keahlian dari SEO spesialis ya. Kalau saya sendiri berdasarkan pengalaman saya, biasanya saya akan memilih artikel yang volumenya nggak terlalu tinggi banget dan nggak terlalu rendah. Lalu kalau teman-teman sudah riset keyword, maka hal yang kedua yang harus teman-teman lakukan adalah keyword hasil riset tadi harus digunakan untuk topik artikel. Jadi setelah riset keyword kan muncul banyak sekali keyword dan sudah memilih ya. Misalkan saja teman-teman mau fokus ke satu keyword ini untuk artikelnya, pembahasan artikel, cara mengatasi insomnia menurut Islam. Sedangkan yang lain adalah keyword tambahan. Maka artikel harus disesuaikan dengan topik utama, yaitu cara mengatasi insomnia menurut Islam. Tujuannya agar artikel mudah ditemukan oleh visitor Google. Nah, yang ketiga yaitu menyebutkan keyword di judul, subjudul, dan di pembahasan. Selain menjadikan keyword sebagai topik utama pembahasan artikel, teman-teman juga perlu, atau para blogger maksud saya, juga perlu memasukkan keyword di judul, subjudul, dan pembahasan. Jadi di judul harus muncul keywordnya. Misalkan saja di sini keywordnya kan cara mengatasi insomnia menurut Islam. Begini cara mengatasi insomnia menurut Islam yang benar. Contohnya ya, itu hanya contoh. Jadi kata kuncinya harus masuk di judul. Terus di subjudul pun juga harus dimasukkan. Di pembahasan biasanya kata kunci akan dimasukkan sesuai dengan jumlah katanya. Misalkan saja kalau jumlah katanya itu 1000 kata, maka kata kuncinya bisa diulang sebanyak 8 hingga 10 kali. Terus yang keempat yaitu memberikan meta description. Meta description ini adalah gambaran umum isi artikel. Jadi bisa dibuat sebanyak 2 kalimat ya, atau 10 karakter dengan memasukkan keyword di dalamnya. Tapi ini opsional, kadang ada blogger yang tidak memasukkannya. Preferensi ya ini ya. Oke, yang kelima yaitu memasukkan gambar pada saat upload artikel. Jadi seorang blogger juga perlu memasukkan gambar untuk meningkatkan SEO-nya. Jadi kalau artikel isinya cuma gambar saja, itu nanti akan boring, sangat membosankan untuk dibaca. Jadi harus ada gambar ya. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan internal link. Internal link ini adalah link yang nantinya harus dimasukkan di artikel. Link tersebut yaitu link yang diambil dari website sendiri. Ini adalah tugas dari blogger. Seorang blogger pastinya udah paham ya tentang internal link dan juga backlink. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Oke, selanjutnya tadi kan saya sudah jelaskan kalau optimasi website itu bisa dilakukan dengan menggunakan jasa SEO spesialis. Nah, SEO spesialis itu banyak banget di internet. Tapi ya tentunya saja harus bayar dengan budget yang cukup tinggi. Yang ketiga yaitu menggunakan tools SEO di website. Nah, tools SEO di website ini tentunya juga harus mengeluarkan biaya ya, karena harganya juga tidak murah. Jadi teman-teman bisa cek kalau memang teman-teman mau fokus jadi blogger. Kalau saya pribadi sejauh ini saya masih menggunakan teknik yang manual. Nah, contoh dari tools SEO ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, ini adalah website yang dipasang tools SEO. Biasanya kalau
SEO-nya belum dimaksimalkan, belum dioptimasi websitenya, maka akan berwarna merah seperti ini. Jadi di sini itu udah ada banyak instruksi yang harus blogger lakukan biar SEO-nya itu tinggi. Seperti ini. Add focus keyword to the SEO title. Maksudnya adalah menambah keyword utama ke dalam judul. Jadi judul harus mengandung keyword seperti yang saya katakan tadi. Lalu meta description juga ada keywordnya. Terus URL juga harus ada keywordnya. Dan lain sebagainya. Nah, kalau SEO-nya sudah websitenya sudah dioptimasi, SEO-nya sudah disetting, maka tampilannya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Tinggal mengikuti instruksi ya. Jadi kalau udah ada tool enak, tapi kalau nggak ada tool bisa mengikuti cara manual saya tadi. Lalu kita fokus ke poin selanjutnya, yaitu apa sih hubungannya dengan penulis artikel. Jadi untuk apa sih penulis artikel itu paham SEO? Kalau penulis artikel paham SEO, maka blogger akan lebih mudah dalam mengoptimasi websitenya. Jadi nggak perlu jelasin panjang lebar tentang SEO, tapi penulis artikel bisa meringankan beban. Tentu saja penulis artikel nantinya akan sangat membantu meringankan beban atau kerja dari blogger sendiri dalam optimasi website atau SEO, karena beberapa strategi sudah dilakukan oleh penulis. Salah satunya adalah memaksimalkan keyword. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan oleh para penulis? Yang pertama yaitu menulis sesuai guideline, baik format atau model artikel. Jadi pastikan kalau teman-teman bekerja sebagai content writer, teman-teman harus mengikuti guideline atau ketentuan yang sudah dibuat oleh klien, jangan membuat aturan sendiri. Terus yang kedua, menyebutkan keyword atau kata kunci di paragraf pembuka, isi, dan penutup. Ini sesuai permintaan klien ya. Terus yang ketiga, menyebutkan keyword di judul dan subjudul. Sesuai yang saya katakan tadi, harus memasukkan keyword di judul maupun subjudul. Terus yang keempat, menuliskan meta description, tapi ini opsional. Kalau ada klien yang minta dituliskan, maka silahkan dituliskan. Terus yang terakhir, sisipkan link jika ada permintaan. Ini juga opsional ya. Kadang ada klien yang meminta memasukkan link artikel masukkan link tertentu di dalam artikel yang harus ditulis. Linknya pun pasti sudah disediakan, jadi nggak usah bingung ya. Dan tujuan dari penyisipan link itu pastinya untuk kebutuhan internal link, jadi tidak perlu bertanya-tanya. Caranya bisa dilakukan dengan ctrl+k, terus masukkan link yang diminta. Contoh, di sini ada kata yang mau di hyperlink, yaitu aplikasi jual foto dengan link yang sudah disediakan. Nah, di sini ada paragraf yang isinya adalah kata-kata yang mau disisipkan linknya. Caranya yang pertama, blok terus copy. Selanjutnya ctrl+k, paste. Oke. Nah, ini akan langsung merujuk pada link yang diminta. Oke, selanjutnya yaitu kita fokus ke cara penulis artikel melakukan SEO. Gimana sih caranya? Sebenarnya sangat mudah. Jadi seumpama teman-teman dapat job yang isinya sudah ada kategori keyword LSI. LSI itu adalah kata kunci atau keyword tambahan yang harus dimasukkan di artikel sebanyak 1 kali. Kita ambil contohnya saja, keyword kebiasaan orang sukses di pagi hari. Nah, di sini sudah ada artikel yang sesuai dengan keywordnya tadi, yaitu kebiasaan orang sukses di pagi hari. Nah, di sini keyword harus disebut di judul. Terus juga di paragraf pembuka dan juga isi serta penutup.
Di subjudul pun juga harus dimasukkan keyword seperti yang saya katakan tadi. Sedangkan LSI atau keyword tambahan juga harus dimasukkan ke dalam artikel dan juga di bold. Ini adalah contoh dari LSI. Kita harus bisa mengaitkan LSI dengan pembahasannya, karena tentu saja LSI yang dibuat pun pastinya berkaitan dengan topik, jadi nggak perlu bingung. Nah, tadi penjelasan tentang SEO untuk penulis artikel. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman dan bisa diterapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.